Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi tahirin ajma'in tumilat jamil malaikatul muqarrabin susul rasulih wa jami' ashabi Rasulillah ajma'in khususan lil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa imatil mujtahidin khususan lil Abu Hanifah bin Syafi'i Hanbal wa ila jamil auliillah min syarqil ardi ila maghribiha nama kanu bariya bahriha khususan ila badi zaman Sayyidina Musa wa sufyan data Judin Ahmad Muhammad wa Syabul Qadir Jailani Jalal dal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat Allah yahduna bi hidayatihim wa yamuduna bi madadihim wa yanfa'una bi anwarihim wa ulumihim fid din wal dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah al-muallif. Muqaddimah dari pengarang Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillahil qadirul alim an-nadirul halim al-jawadul karim ar-rabbur rahim munazzilud dzikril hakim. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha kuasa, Al-Halim, Zat yang maha mengetahui, An-Nadir, yang melihat, Al-Halim, Zat yang memutuskan untuk tidak menyiksa hambanya yang maksiat karena kemaksiatannya. Al-Jawad, Zat yang maha dermawan, Al-Karim, Zat yang maha mulia, Ar-Rabb, yang mendidik, Ar-Rahim, yang maha kasih, Munazzilud dzikril hakim, yang menurunkan pengingat yang bijaksana, wal Qur'anil azim, dan menurunkan Quran yang agung, alal mab'uthi bid-dini al-qawim, kepada yang diutus yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid-dinil qawim, dengan agama yang lurus, wassiratil mustaqim, dan jalan yang lurus, wassalatu wassalamu ala khatamir risalah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pamungkas utusan, wal hadi minad dolalah, dan yang memberikan petunjuk dari ketersesatan, al musyarraf, yang dimuliakan, al mursal, yang diutus, bi asyrafil kutub ilal ajami wal arab, yang dibekali dengan kitab yang paling mulia untuk untuk orang ajam dan orang Arab. Muhammadin nabiyil ummiyil arabi, Nabi Muhammad yang sebagai nabi yang ummi, al-arabi, bangsa Arab, al-amin, yang dapat dipercaya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hudatul muhtadin, yang menjadi sumber hidayah bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, wa ashabuhul akhyar al-muntajibin, dan kepada sahabat-sahabat pilihan, wa sallama tasliman wa hamdan katsiran. Wa ba'du, fal ilmu asyrafu manqibah,
ilmu itu adalah mulia-mulianya teman itu ya. Wa ajallu martabah, dan agung-agungnya martabat. Wa abhal mufakharah, yang sangat jelas untuk dibanggakan. Wa arbahu muttajirah, dan yang paling menguntungkan dalam usaha. Il bihi yuwassalu ila tauhidi rabbil alamin, karena dengan ilmu seseorang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai alam, zat yang Tuhan semesta alam. Wastasdiqu anbiya'il mursalin, dan membenarkan para nabinya yang diutus shalawatullahu alaihim ajmain. Sara al ulama khawasa ibadillahi alladzina ijtabahum, sehingga dengan ilmu para ulama menjadi orang-orang khusus di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih mereka ila ma'alimid dini, untuk mengajarkan agamanya. Wahadahum ilaihi, memberikan hidayah kepada mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bimaziyatil fadl, dengan keistimewaan, keutamaan. Fa'atharahum wastafahum, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mereka dan memilih mereka. Wahum warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Wa khulafa'uhum, dan pengganti dan mereka adalah pengganti. Wasadatul mursalin, dan wasadatul muslimin, dan pimpinan orang-orang muslim. Wa urafa'uhum, dan orang-orang yang makrifat di antara mereka, di antara kaum di antara manusia. Kama qala ta'ala tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan kitab kepada mereka yang telah kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, sebagian dari mereka berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan sebagian mereka menuju kepadanya. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan sebagian dari mereka itu mendahului kebaikannya. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Bil ilmi, dengan ilmu. Yuhibbuhum ahlus sama, mereka dicintai Allah, mencintai penduduk langit mencintai mereka. Wa yastaghfiru lahumul hitan, dan ikan-ikan di laut memintakan ampun kepada mereka. Fil bahri, di lautan. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam yab'atsullahu al-ibad yaumal qiyamah tsumma yumazzizul ulama. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hambanya pada hari kiamat, kemudian membedakan ulama. Fayaqulullahu ta'ala ya ma'syarul ulama inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum. Allah mengatakan kepada mereka, wahai golongan para ulama, sesungguhnya aku tidak menyimpan ilmuku pada kalian kecuali aku mengerti, kecuali ilmuku kepada kalian. Walam ad'u fikum li'u'adzibakum, aku meletakkan ilmu pada kalian karena aku tidak akan menyiksa kalian. Intoliku ilal jannah faqad ghafartu lakum, pergilah kalian ke surga karena aku telah mengampuni kalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak mukadimah.
Jadi kesulitan kami dalam membaca ataupun menerangkan kitab itu karena harus masuk ke samudra yang tidak bertepi. Artinya bahwa kami itu bukan apa-apanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian membaca karyanya yang beliau mempunyai pengetahuan seperti samudra. Yang samudra tidak mungkin akan dipindahkan airnya ke kolam yang sangat kecil. Kolam lele kalau kolam ikan hias. Secara mungkin hanya saja kecintaan kami ketika saya bisa nggak menerangkan Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang terbersit langsung di dalam pikiran saya, di dalam hati saya itu adalah bahwa saya hanya mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi bukan tidak bisa mengerti siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dorongan cinta inilah yang sebenarnya memberanikan saya untuk menerangkan Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kepepet. Tapi yang jelas berat banget karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah tokoh sufi. Tokoh sufi yang beliau sebagai muassis, sebagai pendiri dari Thariqah Qadiriyah itu. Thariqah Qadiriyah, bahkan pengikut-pengikut Thariqah Qadiriyah mungkin jarang sekali juga yang mengetahui siapa Syekh Abdul Qadir Jailani biografinya. Lah, sampean akan mengerti ini kan luar biasa. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu terkenal di Indonesia itu karomahnya, bahwa ketika seorang ingin jaduk dicacak ora pasah hanya mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani hadir 3 kali, itu akan mempunyai seperti itu. Tapi yang wis rialat puasa sangang dina. Lah, terus kemana-mana ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani di Indonesia itu tentang karomah khawarikul adatnya yang luar biasa itu. Sementara yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana sosok Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa memecahkan hati kita yang keras. Gitu. Nah, ini yang kita butuhkan untuk disebarluaskan ke masyarakat. Bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani sholatnya gimana, ma'rifatnya seperti apa, terus kedermawannya seperti apa. Inilah yang harus kita ketahui dari sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin kalau kita berbicara tentang karomah-karomah yang khawarikul adat itu sebenarnya beliau juga mungkin kalau hidup kembali kemudian ke Indonesia deneng muridku pengikutku pengen kabeh ya. Jadi syukur kabeh. Jadi heran dewek mungkin ya. Lah maka kalaupun di sini mungkin ada beberapa kisah tentang karomah ya, mungkin akan saya tinggalkan. Kita lebih baik berbicara tentang bagaimana sih akhlak ataupun perilaku daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu satu dalam sisi ilmunya dia sudah mumpuni dari segala bidang. Nah, dalam ilmu rasa ini juga beliau sangat luar biasa. Artinya secara syariat, secara hakikat ataupun secara penguasaan dalam syariat-syariat Islam, beliau adalah seorang yang sangat menguasai. Sehingga
pada suatu saat dikisahkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika sedang wirid dan di mihrabnya, beliau itu mengatakan, wahai Syekh, ada yang ngetuk pintu musola, kemudian mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sekarang engkau telah bebas dari beban taklif yang telah Allah wajibkan di setiap pundaknya orang-orang muslim gitu. Sampean sudah bebas, nggak usah sembahyang. Sampean sudah bebas, nggak usah apa saja, melakukan apa saja. Sampean itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga gitu. Lah karena beliau mengetahui syariat, angger esih nang alam dunia ora ana wong sing terbebas dari tipuan-tipuane. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengetahui, karena beliau mengetahui ilmu syariat, maka beliau langsung mengetahui bahwasanya yang mengatakan semua itu adalah setan. Lah setan nang kene akeh banget ngene. Beliau. Angger wis tingkatan hakikat, ngapain sampeyan nang syariat gitu. Ya. Begitu banyak sekali seperti itu. Lah karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu angger sampean arep butul maring Gusti Allah, maka bitur batir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan debu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya adalah ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun tingkatan kewalianmu, tidak mungkin akan bisa nyampe kepada Allah manakala engkau tidak memakai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka tidak ada yang, saya dulu ya sering menghadapi orang-orang yang kayak gitu itu. Tapi sekarang saya lari. Ya. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dunia ini banyak sekali tipuan-tipuan. Mungkin orang-orang yang sudah bisa mengamalkan ilmunya, akhirnya dia pada waktu itu dia tertipu di sini, bahwa mengamalkan ilmunya saja tidak cukup, tapi harus membutuhkan keikhlasan. Nah, keikhlasan ku ora bisa dicerita, lah kasih ngerti babat blas. Ana wong ketika jaluk haji itu bukan berarti tidak ikhlas. Itu mungkin ikhlas. Jadi urusan ikhlas ora ikhlas ta wong sing lagi nglakoni, bukan urusan orang yang dimintai. Jadi misalnya Pak Juli ikhlas ya kerja karo Pak Dinono, minta gaji itu bisa dihukumi ikhlas. Tapi angger ora itu ya tetap nggak ikhlas, walaupun digaji tetap nggak ikhlas. Tempat digaji langsung meneng. Nah ini adalah alhamdulillah ini dalam sisi pengetahuan beliau. Beliau adalah seorang yang mumpuni dalam bidang ilmu syariat, juga beliau mengetahui sangat mendalam sekali dalam hakikat. Maka beliau itu disebut orang yang memang benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kadang sampai ke sini orang yang sudah masuk ke dalam thariqah ini terkadang thariqah Qadiriyah termasuknya, yaitu pengikut daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu malah justru tidak mengikuti guru-gurunya sampai Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Bahwasanya mereka itu dengan wiridan saja sudah cukup, bahkan dengan wiridan tersebut mereka itu sudah mengatakan atau meyakini saya sudah memegang kunci surga. Jadi Pak Haji, surga lawangnya langka. anu ambo banget apa sih nang ndi?
Nah ini itu seperti itu. Jadi dari sisi pengetahuan lah, dari sisi kedermawanan, beliau suatu hari itu pernah didatangi oleh seorang yang ngeritik Syaikhul Qadir Jailani. Wali-wali kok sugih sih. Lah akhirnya kan dikritik. Yang kritik itu tidak tahu bahwa yang diajak bicara itu Syaikhul Qadir Jailani. Nganti duwe tuku mencari apa namanya, mencari kuda 1000 ekor kuda. Buana murid apa 100 lah ya. Nah ternyata ya wis ngono deh omongnya apa-apa. Sing pada akhirnya dia orang yang mengatakan menjelek-jelekan Syaikhul Qadir Jailani kena penyakit. Setelah berobat ke kemana saja itu mengatakan bahwa engkau itu harus ditambani dengan hati kuda kayak gue. Dan yang punya kuda banyak itu adalah Syaikhul Qadir Jailani gitu. Akhirnya mari ngono kayak gue. Justru kok gemian sih lagi ngelak-ngelak nang gue, aku lagi tuku goko. Angger nyong padakan wis delek-elek bobot. Itu. Nah ini Syaikhul Qadir Jailani dari sisi itunya, dan kami tidak akan bercerita masalah karomah yang sangat luar biasa karena menurut ulama-ulama pada masa kini kan agar kira-kira orang menceritakan karomah kok tidak memecahkan hati yang keras, maka janganlah bercerita tentang karomah. Bahkan pemilik karomah itu akan menyembunyikan karomahnya sebagaimana seorang wanita menyembunyikan darah haidnya gitu. Jadi nggak mungkin akan diceritakan kepada siapapun gitu. Nah ini juga banyak sekali murid-murid yang menceritakan karomah gurunya. Karena alasannya satu, dia tidak mempunyai sesuatu yang dijual ke masyarakatnya. Itu. Ini ngadul dewek ora payu. Siapa mana payu malah? Juli. Ya akhirnya menjual gurunya bahwa guru saya itu bisa ini itu dan lain sebagainya gitu. Yang akhirnya ya itu sebenarnya ketika beliau menceritakan tentang gurunya hanya untuk menaikkan reputasi dirinya di hadapan orang lain. Nah ini karena wis kebingungan ini dalam sisi pengetahuan, dalam sisi yang lain juga sama. Kalau tidak mempunyai kebaikan maka dia akan mengangkat kebaikan orang lain demi untuk mengangkat kita kayak gue. Ki sing ngawe kubah ki mbae nyong. Karena ratu ngawe. Hanya tersinggung Pak. Ada. Karena ratu ngawe. Ya benar. Padahal lama nama suri lah. Nah kemudian dalam mukadimah yang ditulis oleh Syaikhul Qadir Jailani ini kita akan melihat bahwa betapa beliau hidupnya. Kalau kita masuk sedikit ke beliau itu kita dapat melihat sedikit lah ya melalui jendela ataupun apa, itu akan melihat bahwa Syaikhul Qadir Jailani itu banyak sekali mungkin yang beliau gandrungi dari Asmaul Husna, sehingga dalam pembukaannya, dalam mukadimahnya itu menulis Asmaul Husna itu dengan banyak. Ada Al-Qadir, ada Al-Alim, ada An-Nadir, ada Al-Halim, ada Al-Jawad, ada Al-Karim, Ar-Rabbur Rahim dan lain sebagainya. Itu karena beliau mungkin pada saat itu adalah orang yang sangat-sangat
bisa melihat alam semesta ini dengan seluruh asmaul husna. Dan itulah yang harus mestinya ada di setiap orang muslim ketika melihat segala sesuatu itu harus melihat asmaul husna. Lah, sampean pun ketika melihat teman sampean itu kudu weruh asmaul husna dudu zat manusianya Paham ora ya? Lu dalam orang ini asal manusia sing ngendi? Menyebalkan orang. Ya, nah, bisa mungkin ketika melihat Pak Romli itu melihat Al-Latif. Al-Latif itu adalah zat yang lembut-lembutnya kasih sayang. Yang kasih sayangnya sangat lembut. Orang kayak gini kok masih dikasihani ya. Masih diwelasi. Masih disayang Allah, masih diwibadi. Subhanallah. Bahwa nang kene iki mulane iki cokan ae aja suudon. Aja suudon. Ya, itu apa saja. Mungkin ketika melihat Pak Juli itu melihat Al-Ghafur, zat yang Maha Pengampura, ataupun Al-Halim, zat yang mempunyai keputusan untuk tidak menghukum hambanya yang maksiat karena kemaksiatannya. Ayo gue. Gerbang maksiat. Hah? Gerbang maksiat. Maksiat terus. Ya. Ya. Akhirnya kita bisa melihat betapa Al-Ghafurnya Allah ataupun Al-Halimnya menahan. Kalau menahan kemaksiatannya, menahan tidak menghukum, menahannya, fokusnya menahannya itu disebut sabur. Keputusan untuk tidak menghukumnya. Ini yang memutuskan untuk tidak langsung menghukum orang maksiat itu disebut halim. Nah, ini intinya banyak sekali. Beliau menulis tentang dalam muqaddimahnya tentang Asmaul Husna karena beliau memahami betul bahwasanya monggo seorang hamba tidak mungkin akan mengenal Allah kecuali setelah melihat alam semesta. Alam semesta itu akan mengenalkan pada nama-namanya. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Artinya tauqifiyah itu adalah berhenti pada apa yang telah Allah namakan dirinya di dalam Al-Qur'an. Itu. Artinya kita tidak bisa membuat nama sendiri. Paham? Misalnya Gusti Allah kan ana wong ditipu nang wong liya. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa Allahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik penipu kalau hambanya itu menipu. Nah, artinya nang kono misalnya seorang hamba itu melakukan sembahyang tapi pada hakikatnya enggak karena untuk ngibuli maring wong liya bahwa nyongke wong sing soleh lah nyong lewih dadi nglewihi khairul makirin tapi makir itu tidak dapat dijadikan sebagai Asmaul Husna karena ulama dulu itu tidak mengatakan bahwa makir itu salah satu daripada Asmaul Husna. Jadi berhenti di situ. Walaupun tapi ulama-ulama orang melebokna khairul makirin maka berarti itu kita tidak
berhenti. Mungkin orang-orang khusus dia akan mampu menamainya, mungkin gitu. Entah siapa ya. Kalau nanti anjing pokoknya yang maha menyebalkan. Iya. Nah, itu nah, wassalatu wassalamu ala khatamir risalah wal hadi minad dolalah al musyarraf al mursil bi asrafil kutub ilal ajami wal arab. Bahwasanya Allah sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir. Jadi ketika setelah Kanjeng Nabi Muhammad nggak boleh ada orang yang mengaku nabi, gitu ya. Ataupun bahwasanya dia itu rasul. Ketika itu terjadi maka berarti itu adalah ketersesatan. Al-hadi minad dolalah, dan yang menunjukkan Kanjeng Nabi itu adalah zat yang manusia yang menunjukkan kepada hidayah dari ketersesatan. Kita sering menyesatkan orang lain karena mereka menyembah berhala. Padahal kita sendiri juga menyembahnya pada berhala. Iya. Iya. Coba. Ketika sampean melakukan sholat, yang kenapa sampean melakukan sholat? Karena kepengen mlebu surga. Berarti keinginan masuk surga itu kan hayawaniyah, karena nang surga akeh panganan. Ya, anak duku. Orang. Anak duku, anak gue es krim bayar gitu. Terus sama maning orang kenal. Lah ini artinya bahwasanya anjing ataupun celeng yang ada di dalam diri kita itulah yang kita sembah sebenarnya, bukan hakikatnya kita menyembah Allah gitu. Lah kalau orang menyembah mencintai tidak akan menuntut kepada yang dicintai. Tapi pada saat kita menuntut akan diberikan surga ataupun terjauh dari neraka, itu hayawaniyah yang ada di dalam diri kita yang kita sembah. Paham lah ya? Enggak guru menuntut gaji berarti perintah. Guru menuntut gaji. Betul bebas tuh. Itu urusan berbeda. Iya, pada hakikatnya itu seperti itu ya. Iya. Nah, pada saat kita murka karena akan dimasukkan ke dalam neraka, maka berarti kita itu sedang menyembah anjing. Gitu, yang ada di dalam diri kita, karena kita mempunyai kemarahan. Jika kita dimasukkan ke neraka, saya nggak mau ini marah itu. Nah, sholat yang dikarenakan karena ketidakmauannya seseorang dimasukkan ke dalam neraka, sama saja sedang menyembah anjing yang ada di dalam anjing yang ada di dalam dirinya, atau hewan buas serigala yang ada di dalam dirinya gitu. Lah makane angger sampean kepengen weruh wong-wong sing pada nyembah berhala mlebu musala apa mlebu masjid. Kiki engko edit ya. Ya.
Nah itu seperti itu loh. Kita sering mengatakan orang lain menyembah ini, menyembah itu dan lain sebagainya, menyembah musyrik, menyembah berhala, musyrik menyembah gunung, musyrik menyembah batu besar, pohon besar dan lain sebagainya. Tapi kita juga masih mempunyai kemusyrikan ya. Kemusyrikan yang ada di dalam diri kita. Lah ketersesatan itulah yang kemudian Rasulullah adalah al-hadi minad dolal. Beliau adalah yang menunjukkan seorang hamba dari ketersesatan semua itu, bahwa beliau mengajarkan untuk membaca Al-Quran, bahwa wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas. Artinya menyembah Allah dengan ikhlas, ya bukan karena siapa-siapa ataupun karena surga dan neraka dan lain sebagainya. Itulah mukhlishina lahuddin. Nah kemudian setelah dalam muqaddimah ini beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan berbicara tentang ilmu, fal ilmu asyrafun mangqibah wa ajallu martabah wa abha mufakharah wa arbaha muttajirah id bihi yuwassal ila tauhidi rabbil alamin. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia karena dan yang paling agung, karena dengan ilmu seseorang itu akan sampai kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berdiri, dia merasa bahwa dia tidak berdiri tapi diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah, mereka tidak merasa ibadah kepada Allah tapi diberikan taufik dan hidayah untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah pilihan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berilmu mulane kenapa kok ngopine wong alim lebih utama daripada ngibadahi wong bodoh? Karena ngopine wong alim ngerasa kena bahwasannya ketika yang diminum itu, ketika tempelan dengan tenggorokan yang menjadikan tenggorokan menjadi lega dan lain sebagainya, sing lega kena kuwi Gusti Allah, karena air itu tidak mempunyai daya dan upaya, sudah berzikir pada saat minum. Sementara wong ibadah, wong bodoh sing ibadah itu ya awake ngadep kiblat, atine ngadep maring moro. Itu tuh Rita. Mau seneng. Maka surbul qahwah min al alim itu afdol min ibadati jahil, bahwa minum kopine wong alim itu lebih utama daripada ngibadahi wong. Mulane angger sampean weruh wong alim jarang ibadah jarang keton ngibadah ya karena kepengen nunggu wong sing bodoh kon pada kagian cepet tekang otak bareng. artinya kan bahwasannya itu wong alim itu kan ketika merenung itu bisa sampai kepada Allah, karena syarat daripada orang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia harus berilmu dulu. Salah satu ilmu adalah ilmu la ilaha illallah, ilmu la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil dan lain sebagainya. Nah ini maka ilmu itu menjadi asroful martabah, martabat ataupun wa ajallul martabat, yaitu martabat yang sangat agung jika dimiliki oleh orang. Alasan yang kedua daripada kemuliaan ilmu
adalah karena Gusti Allah ketika memberikan ilmu itu karena menghendaki hambanya untuk masuk surga. Nggo ngapa aku ngaweh ilmu maring sampean? Itu tidak ada keinginan memberikan ilmu kepada sampean kecuali Allah menghendaki sampean untuk masuk surga. Nah, kemudian surganya diganti duit. Duit bae lah sing ning alam dunya mboten puyang. Iya. Nah, kemuliaan orang yang berilmu juga karena adanya ikan-ikan yang di laut sampai hari kiamat itu akan memintakan ampun kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Itu. Wa yastaghfirul khut fil bahri ila yaumil qiyamah. Bahwa tapi di sini kita tidak artinya secara hakikat seperti itu, tapi secara syariat tetap kita boleh makan. Artinya karena lagi minta kena ampun, jadi lah aja dipancing ya. Bukan anu tapi sing laut di pageri kata. Nah, tapi kita harus yakin bahwasanya wal khut fil bahri ila yaumil qiyamah yastaghfiru ala ahlil ilmi, bahwa ikan yang ada di laut sampai hari kiamat itu memintakan ampun. Taruhlah ikan paus yang paling usianya paling panjang. Jere buku ikan paus umurnya sampai 300 tahun gitu kan. Itu sudah dongakna 300 tahun kok kemudian dicekel terus sembelih darah dagingnya mau kebangetan. Tapi secara hukum itu ya boleh dimakan itu, tetapi kita harus yakin tetap bahwa secara hakikat itu mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu gitu. Jadi menuntut ilmu bareng ilmu lele sebulakan laut kan. Jangan sebulakan yang laut. Karena lagi pengampuran, jaluk pengampuran. Dimakan air tawar kan enggak? Laut. Mulai kita cuma dipesan air tawar begini. Asal itu tak. Iya. Hah? Ikan air tawar ini kayaknya yang masuk juga sih. Kadang ada bawal yang dari laut dipindah ke air tawar. Evolusi. Oh iya. Makanya doakan sing duwe ya. Iya. Ini itu muqaddimah yang kami tidak mungkin akan sampai kepada hakikat batiniah yang ada di dalam diri Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi yang jelas kita hanya mengetahui tersirat saja dari apa yang ada di dalam muqaddimahnya bahwa beliau pertama kali ya, ini benar-benar mengajarkan kepada kita Asmaul Husna itu agar angger wong kepengen kenal kalau zat Gusti Allah ya kenal Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitulah arti daripada muqaddimah Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Monggo. Punten tadi kan sudah dibahas ya, keutamaan dari ilmu kan derajat ya. Iya. Oke. Pada saat kita sampai melunakkan hati kita, apa masih perlu derajat? Iya. Kita itu tidak pernah akan memikirkan derajat kita, gitu. Tapi kita itu hanya yakin kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah seperti ini, terus nyong kemudian harus ngejar derajatnya kan enggak seperti itu. Tapi itu otomatis lah ya. Kayak makasih itu tanggal 1 itu bayaran. Ya ngapain kita itu tanggal 15 wis mikirna bayaran. Ngapain kita mikirkan martabat? Itu gajian.
Pikirannya tangannya cepet nah. Arep gidro, arep apa nang tanggal 15 gue. Cepet gajian ya tanggal 1 tetep gajiannya nang kono gue lah. Nek arep diangkat pun martabatnya ya monggo karepe Gusti Allah. Kami nggak berada di wilayah pengangkatan martabat ataupun memikirkan untuk martabat itu. Di bahasanya papa nating tulus lah ya. Maksudnya harus apa jare. Nah, apa jare. Nah, terus treatmentnya tadi kan satu dengan ilmu artinya kita ngaji begini juga kan dalam upaya kan. Dalam upaya masuk ke situ, tapi sebetulnya treatment yang paling dasar daripada mukadimah tadi itu kira-kira apa Pak? Ya. Ya intinya dalam mukotimah yang treatment ini Syekh Abdul Qadir Jailani akan membicarakan betapa pentingnya ilmu-ilmu yang akan dibicarakan dalam 24 pasal yang nanti yang ya 2, 3, 4 pasal itu yang nanti akan dibicarakan oleh beliau dalam kitabnya Sirrul Asrar gitu. Sabar Pak, sabar. Ya, jadi kon kirane betul 24 pasal agar masih tetap semangat dan lain sebagainya, maka pembukaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menerangkan tentang fadilah ilmu gitu. Monggo bisa di monggo. Dari Gus Aki Nggih. ngomong mani jadi wis bae lah ini kok awur iki jadi golek carane Iya. Ilmu yang dicari di situ bahwa kita diwajibkan untuk berilmu, mencari ilmu itu otomatis yang baik-baik kan? Ya. Kan ada ilmu bobol bang, Ya. ilmu ngapusi, ilmu apa itu masuk dalam bisa dikatakan ilmu apa bukan? Apa yang dimaksud di sini adalah ilmu itu pasti baik, yang untuk dicari. Ya. Ilmu untuk mendekatkan mengenalkan kepada Allah gitu loh. Ya, makasih. Tapi mengenalkannya kena lewat bobol bang. Kan Allah sih ngomong. Jadi kata itu kemarin Pak Adi Gunawan itu. Ya. Lah. Jadi kalau di beberapa kalau hikam secara keseluruhan misalnya 270 60 sekian hikam itu hanya berbicara 3 hal. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah pembersihan nafsu dari hawa nafsu dari dalam diri, kemudian mengisi hati dengan cinta, ridho dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hanya itu saja. Tiga hal yang ada di dalam hikam. Begitu juga dalam ini itu di dalam 24 pasal ini akan membawa kita untuk menunjukkan kepada Allah. Tapi saya yakin Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyadari bahwa dengan menulis kitab ini itu sama saja dengan yang menerangkan. Artinya seperti bidan. Bidan itu hanya sifatnya membantu melahirkan. Itu. Pasien yang ngeden, bidannya melu ngeden apa ora? Ngeden iki. Wong sustere ngeden kayak arep melu-melu nglairna kan iku.
Kan padahal susternya nggak akan melahirkan, yang melahirkan itu adalah pasiennya. Nah begitu juga begitu juga ini pengarang kitab ini gitu kan. Saya hanya membantukan ngedena melalui waktu yang mengorbankan waktu demi kita waktu dihabiskan untuk menulis buku dan lain sebagainya gitu. Yang melahirkan ya kita sendiri gitu. Lah, kok kenapa kita pakai hakeh gitu? Kadang kita orang mlebu maring sampean. Kita kae nganti tumpukan orang mlebu maring sampean. Lah apa kan akhirnya mikir maning kan. Kan itu Bu. Nunggu sampai Nah, dalam kitab ini juga sama seperti itulah. Untuk menyampaikan seseorang ke sana. Makanya janjane ilmu apa sih sing perlu yang dikatakan sebagai ajalul martabat, agung-agungnya martabat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dan juga siapa namanya Syekh Hasan An-Nadwi, pengarang buku yang berjudul Siratun Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW. Beliau di akhir babnya itu mengatakan menceritakan bahwa anak nelayan yang membawa beberapa mahasiswa di dalam kapal itu, nelayan itu ditanya oleh mahasiswa, tahukah kamu tentang biologi? Akhirnya nelayan gue ngelogok, gue makhluk apa gue? Medeni apa ora? Apakah engkau mengetahui ilmu fisika dan lain sebagainya? Itu kemudian sama jawabannya. Lah pada akhirnya mahasiswa itu kemudian mengatakan kepada nelayan bahwa dengan tidak mengetahui ilmu-ilmu seperti itu, engkau telah menyia-nyiakan setengah umurmu. Akhirnya setelah sampai di tengah lautan, gelombang besar datang dan akan menenggelamkan perahu itu. Sing akhirnya nelayan gue dengan santainya kayak Pak Romlila, pernahkah sampean itu belajar ilmu renang? Jawab mahasiswa semuanya, saya tidak pernah belajar ilmu renang. Berarti engkau telah menyia-nyiakan seluruh umurmu. Angger aku ora bisa fisika, matematika, biologi dan lain sebagainya ke menyia-nyiakan setengah umur saya. Lah kamu ora bisa renang menyia-nyiakan seluruh umurmu. Artinya bahwa kita itu sudah di alam dunia. Di alam dunia lagi berenang ya. sing orang ngerti ya tenggelam. Kita berhadapan dengan orang akan muncul ujub, bangga diri. Maka ketika kita nggak belajar tentang bangga diri, itu timbulnya dari mana, bagaimana pengobatannya dan lain sebagainya, maka kita akan tenggelam di lautan dunia ini. Gitu. Ya. Pokoknya angger fisika, biologi dan lain sebagainya membawa ke situ, itu ya sama saja lagi belajar berenang maksudnya. Monggo. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.